Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahus Salis Mubarak dengan nomor induk mahasiswa 19081011050. Baik, di sini saya akan mempersembahkan sebuah video tentang tugas saya, yaitu mata kuliah dasar-dasar pengembangan kurikulum. Ya, itu. Dan sebelumnya, alangkah baiknya kita itu menekan yang namanya tombol subscribe, oke? Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Nawawi, MPD, sekaligus dosen pengampu mata kuliah dasar-dasar pengembangan kurikulum, dan teman-teman Gus Perjuangan yang saya banggakan dan saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, serta selawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, di sini saya bersama teman saya yang bernama Alsa Fadila ingin menjelaskan tentang model-model pengembangan kurikulum, yaitu model Rogers dan KKNI. Nah, di sini saya sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Miftahus Salis Mubarak. Saya dari kelompok 8 mata kuliah dasar-dasar pengembangan kurikulum. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa poinnya, yaitu yang pertama tentang model pengembangan kurikulum, kemudian yang kedua itu model pengembangan kurikulum Rogers. Oke. Nah, pertama yaitu model pengembangan kurikulum. Model pengembangan kurikulum itu adalah model yang digunakan untuk mengembangkan suatu kurikulum, seperti itu, yang dimana pengembangan kurikulum itu dibutuhkan untuk memperbaiki atau menyempurnakan kurikulum yang dibuat, seperti itu, untuk dikembangkan sendiri, baik dari pemerintah pusat, kemudian dari pemerintah daerah maupun atau pemerintah sekolah, seperti itu. Nah, jadi model pengembangan kurikulum ini itu dibutuhkan untuk memperbaiki atau menyempurnakan kurikulum yang dibuat, seperti itu. Nah, mungkin itu tentang model pengembangan kurikulum. Nah, menurut Nadler itu menjelaskan bahwa model yang baik adalah model yang dapat menolong si pengguna untuk mengerti dan memahami suatu proses ya secara mendasar dan menyeluruh, seperti itu. Itu menurut Nadler. Nah, kemudian poin yang kedua itu model pengembangan kurikulum Rogers. Nah, model ini itu berasal dari seorang psikolog, yaitu yang pertama Carl Rogers. Nah, Rogers itu berasumsi bahwa kurikulum itu diperlukan dalam rangka mengembangkan individu yang terbuka, luas, dan adaptif terhadap situasi perubahan, seperti itu. Kemudian kurikulum yang demikian ini itu dapat disusun dan diterapkan oleh pendidik yang terbuka, luas, dan berorientasi pada proses. Untuk itu diperlukan pengalaman kelompok untuk melatih hal-hal yang bersifat sensitif, seperti itu. Kemudian ada beberapa model yang ada di dalam pengembangan kurikulum model Rogers ini gitu. Ada lagi beberapa model, yaitu jumlah dari model yang paling sederhana sampai model yang komplit, seperti itu. Nah, model-model tersebut itu disusun sedemikian rupa sehingga model yang berikutnya sebenarnya merupakan model penyempurnaan dari yang sebelumnya, seperti itu. Nah, model pertama yaitu model yang paling sederhana. Itu menggambarkan bahwa kegiatan
pendidikan itu semata-mata terdiri dari kegiatan untuk memberikan suatu informasi dan ujian saja. Nah, jadi di dalam model yang paling sederhana ini, yaitu model pertama ya, yaitu itu menggambarkan uh, bahwa kegiatan pendidikan itu semata-mata terdiri dari kegiatan memberikan informasi dan ujian saja, seperti itu. Kemudian model kedua yaitu model yang merupakan penyempurnaan dari model yang pertama tadi. Nah, itu yang memberikan yang belum bisa yang dari model pertama itu belum bisa memberikan alternatif pokok atau unsur teknologi pendidikan ke dalamnya gitu, seperti itu. Kemudian ya, yang ketiga itu model yang pertama dan kedua ya. Kemudian di dalam perkembangan model kurikulum ini juga belum mencerminkan tujuan dari model pengembangan kurikulum dalam proses belajar mengajar. Oleh karena itu disempurnakan lagi oleh model yang keempat, itu dengan memasukkan unsur tujuan di dalamnya, dan tujuan itulah yang bersifat mengikat semua komponen yang lain, baik dari metode kemudian organisasi, teknologi pengajaran, kemudian isi pelajaran maupun kegiatan penilaian. Nah, mungkin itu. Nah, model 4 ini di samping berbagai komponen kurikulum pada model yang pertama tadi hingga model ketiga, pada model 4 ini disertakan pula komponen yang penting dalam keseluruhan pendidikan, yaitu tujuan. Nah, tujuan ini menjadi arah pendidikan dan pengajaran ini yang mengikat semua komponen yang telah disebutkan sebelumnya, termasuk teknologi yang akan digunakan, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu saudari Alsa Fadila, yang akan menjelaskan tentang pengembangan kurikulum model KKNI atau pengembangan kurikulum berbasis kompetensi. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.